karena di situ wihara tempat pentahbisan biku, tempat biku. Nah, itu sejak zamannya Mataram Hindu, kira-kira 10 abad yang lalu, sampai sekarang belum ada sima di Indonesia selain di wihara itu. Wungkal Kasab itu disebut Wihara Sima 2500 Buddha Jayanti. Kenapa disebut Wihara Sima? Karena di situ wihara tempat pentahbisan biku, tempat biku. Nah, itu sejak zamannya Mataram Hindu, kira-kira 10 abad yang lalu, sampai sekarang belum ada sima di Indonesia selain di wihara itu. Nah, sima ini bersifat internasional karena yang meresmikan dari berbagai negara, bukan dari satu negara saja, dan dari berbagai lintas aliran. Itu makanya disebut sima internasional. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa itu setelah vakum 10 abad baru didirikan lagi atau dibentuk lagi Wihara Sima Internasional di Wungkal Kasab. Latar belakang saya sebetulnya adalah seorang ilmuwan, seorang fisikawan. Yang 35 tahun saya berkarya sebagai peneliti di Amerika. Baru setelah saya pensiun, saya kembali ke Indonesia. Istilahnya ya ingin belajar sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan spiritualitas. Jadi kalau di Amerika itu saya belajar tentang sains, tentang alam semesta ini, minus yang namanya spiritualitas, sedangkan di Indonesia saya ingin mempelajari apa yang disebut spiritualitas. Dan kebetulan saya punya hobi meditasi dan memandu meditasi di Wihara Watugong maupun di Pudak Payung. Membayangkan, visualisasikan, misalkan kalau Wungkal Kasab sekarang menjadi seperti itu, dulunya daerah ini seperti apa Pak kalau versinya? Kalau saya melihat dulu daerah sini mungkin di zamannya Mataram kuno ya, itu adalah dusun yang kebanyakan umatnya beragama Hindu dan Buddha. Makanya banyak sekali sebetulnya di daerah Banyumanek, Pudak Payung, Pakintelan itu ditemukan memang situs-situs sama arca-arca atau peninggalan-peninggalan purbakala itu.
Jadi saya bisa membayangkan ini adalah suatu dusun yang makmur sehingga mereka bisa mendirikan tempat-tempat ibadah dan situs-situs. Saya kira di dalam sejarahnya mungkin penduduk lokal sudah menemukan itu sudah lama, tetapi secara ofisial dicatat kan tidak ada. Jadi yang tercatat ya sekitar tahun 1950-an itu. Jadi dari pihak Buddhis Indonesia yang waktu itu Asin Sinarakita yang menemukan kembali dan mendirikan SIMA. Oh, yang menemukan kembali tahun 1950-an? Iya. Saya kira harus dibedakan di sini. Kalau Biku Tudong itu adalah untuk napak tilas atau ziarah dari posisi Wungkal Kasab sebagai Wihara Sima yang didirikan zamannya Asin Sinarakita. Nah, kalau Bante Narada dan beberapa biku lainnya dari negara-negara Sri Lanka, dari Myanmar, dari Kamboja, dari Thailand, dari Jepang, itu mereka mempunyai alasan tersendiri. Saya kira itu ada kaitannya dengan posisi spiritual mereka untuk menemukan itu. Yang persis tahu itu ya tentunya mereka sendiri. Tetapi memang Bante Narada sempat berkata bahwa lokasi itu secara spiritual posisinya sama dengan Borobudur, karena di situ ditanamkan juga peninggalan dari Buddha langsung, relikwi atau sarira dari Buddha langsung ditanam di situ. Apa Pak yang ditanam? Itu kalau Buddha kan meninggal dibakar, ya toh? Nah itu kan ada abu-abunya, ada rambutnya, ada segala macam sisa. Nah itu kan itu namanya sarira atau relikwi, kalau reliks ya. Nah itu kan dibagi-bagi, ada yang di Buddha Gaya, ada yang di Borobudur, salah satunya di situ, di Wungkal Kasab. Bukan di Watugong, di Wungkal Kasab. Jadi yang jelas tidak ada catatan sejarah yang tertulis dalam bentuk prasasti. Tempat itu memang istimewa. Kalau kita melihat sendiri ya, tempatnya itu betul-betul indah, betul-betul indah.
I tried to show 'em. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Jadi yang jelas tidak ada catatan sejarah yang tertulis dalam bentuk prasasti, tetapi yang tercatat itu sebagai pentahbisan biku itu mulai tercatat sejak tahun 1959. Itu yang tercatat. Jadi kita hanya bisa memproyeksikan berdasarkan ya istilahnya ekstrapolasi ke sejarah ke belakang, bahwa itu bisa menjadi sima. Tentunya dulu daerah itu sangat penting bagi penduduk setempat, entah itu tempat meditasi, entah itu tempat untuk
apa itu istilahnya, untuk membangun perdamaian, ataukah tempat itu untuk pentahbisan biku atau pedanda, itu hanya kita bisa ekstrapolasi. Jadi yang jelas tidak ada catatan sejarah yang tertulis dalam bentuk prasasti, tetapi yang tercatat itu sebagai pentahbisan biku itu mulai tercatat sejak tahun 1959. Itu yang tercatat. Jadi kita hanya bisa memproyeksikan berdasarkan ya istilahnya ekstrapolasi ke sejarah ke belakang, bahwa itu bisa menjadi sima. Tentunya dulu daerah itu sangat penting bagi penduduk setempat, entah itu tempat meditasi, entah itu tempat untuk apa itu istilahnya, untuk membangun perdamaian, ataukah tempat itu untuk pentahbisan biku atau pedanda, itu hanya kita bisa ekstrapolasi. Saya kira begitu. Jadi saya kira memang tempat itu memang istimewa. Kalau kita melihat sendiri ya, tempatnya itu betul-betul indah, betul-betul indah. Jadi memang bisa dimengerti kalau para biku mulai dari zaman dahulu sampai biku tudong, atau bahkan mungkin nanti yang akan datang ada biku-biku tamu lagi untuk ke situ, memang tempat itu indah. Dan kalau boleh dibilang itu bisa semacam mempunyai energi untuk melatih spiritualitas kita. Untuk masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Semarang, Wungkal Kasab itu adalah tempat yang sakral. Ya. Jangan sampai kita lupa itu tempat sakral, dan alangkah baiknya kalau itu diuri-uri, masyarakat yang mau berlatih spiritualitas, terlepas agamanya apa, bisa datang ke sana. Jadi itu tempat sakral yang harus kita pelihara bersama, bukan oleh umat Buddha saja, tapi oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Semarang. Itu satu. Nah, pertanyaannya bagi saya pribadi, itu fenomena apa yang terjadi? Memang yang saya alami di situ, memang tempat itu memang hening. Kita bisa menemukan keheningan di situ. Jadi kita hening itu seperti apa sih? Hening itu adalah sesuatu yang, kalau saya lihat ini sekarang menjadi komoditas yang mahal sekali, hening. Di mana-mana kita selalu diganggu, tanda petik ya, diganggu, atau dengan suara sana suara sini segala macam. Nah, untuk menemukan hening itu sulit sekali sekarang. Hening itu bukan berarti tidak ada suara, tetapi juga hening dalam batin. Nah, tempat yang berlatih itu di Wungkal Kasab, itu saya alami sendiri bahwa kita bisa mendengar bisa melihat ke batin kita sendiri. Ya, di samping hening dalam arti tidak ada suara-suaranya, hanya gemericiknya air sungai dan suara angin dan suara burung. Tetapi juga kita bisa menengok ke batin kita sendiri. Apa itu hening? Apa itu yang namanya bening? Itu apa? Itu yang saya alami. Dan semoga apa yang saya alami itu juga bisa dialami mereka yang mau belajar spiritualitas.